Assalamualaikum, welcome back to my channel dan selamat sejahtera kepada kamu yang baru saja klik video ni. Selamat datang guys. Anyway, baru-baru ini aku dapat berita di mana kunjungan pertama kalinya untuk Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia setelah pelantikan baru ya untuk Perdana Menteri kami sendiri. Dan apa yang membuatkan aku terfokus sama video ni, ada komen-komen negatif dan ada positifnya juga. Mana kita tahu untuk Perdana Menteri Malaysia kali ini bukan biasa-biasanya. Jadi ada satu video daripada Indo Magazine. PM Malaysia ungkap jasa Indonesia saat ia terbuang. RI Malaysia bersatu lawan Uni Eropah. Ni ada ni kadang beberapa pihak yang dulu sebenarnya ingin memecah belahkan di antara Malaysia dan Indonesia, dan kita harapkan kali ini, tahun ini, Perdana Menteri Malaysia yang terbaru dan juga Presiden Joko Widodo dapat membuat suatu hubungan yang lebih baik daripada sebelumnya guys. Anyway, aku mau tengok videonya. Tak payah lama-lama lah. Let's go to the video. Oke, berita pertama datang dari PM baru Malaysia, yaitu Bapak Anwar Ibrahim, yang ternyata mengungkap jasa besar Indonesia terhadap beliau di masa lampau. Jasa besar ya, ini bukan main-main. Berikut, saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin 9 Januari 2023 kemarin, beliau pun mengungkapkan hubungan Indonesia dan Malaysia bukan sekedar hubungan diplomatis biasa. Menurutnya, Indonesia pun merupakan negara yang memiliki tempat di hati sanubarinya, bos. Bukan main-main ya. Akhirnya mengungkap kembali lika-liku kehidupannya di masa lalu. Beliau yang pernah dipenjara di tengah pertentangan politik negeri jiran Malaysia beberapa tahun silam mengenang dukungan dari Indonesia, di mana ketika beliau harus menjalani hukuman penjara yang lama karena tuduhan korupsi. Aku baru tahu rupanya sebelum Perdana Menteri kami sudah keluar dari penjara, dia pergi Indonesia jumpa B.J. Habibie waktu 2018. Ini aku baru tahu ya. Dan sodomi banyak kolega-koleganya dari Indonesia, baik dari politikus senior, pelaku bisnis hingga aktivis memberikan dukungan moral kepadanya. Jadi sepertinya yang admin tangkap, ya tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada beliau pada masa lampau ini pun syarat dengan muatan politis, bos. Artinya demi persaingan politik, di mana saat ia terjatuh terombang-ambing, Indonesia lah yang merangkulnya. Nah, saat menyampaikan pernyataan pers di Istana Bogor kemarin, beliau pun mengatakan, terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing derita, Indonesia pun menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam kepada media, itu tak mungkin kita lupakan, ujar beliau. Ada sesuatu yang membuatkan Perdana Menteri Malaysia tidak boleh lupa ya untuk Indonesia sendiri. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap. Pertemuan kedua pemimpin negara besar Asia Tenggara ini pun menghasilkan sebuah persatuan yang cukup epik, bos. Di mana Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim menyatakan sepakat dengan Presiden Joko Widodo untuk melawan larangan Uni Eropah. Di mana larangan yang dimaksud adalah larangan terhadap kelapa sawit, bos. Nah, semakin lama semakin panas nih. Uni Eropah pun kini sepertinya harus melawan dua kekuatan besar, negara penghasil kelapa sawit. Betul guys. Juga masih ngotot. Kalau namanya kelapa sawit nih kan, Malaysia, Indonesia adalah pengeluar utama. Jadi mungkinlah itu Eropah diambil kesempatannya. Aduh ya Allah. Mendiskriminasi produk-produk kelapa sawit yang dikatakannya tidak ramah lingkungan, bos. Di mana hal ini pun terkait undang-undang baru yang muncul di atas arahan energi terbarukan Uni Eropah yang mewajibkan bahan bakar berbasis minyak sawit dihapuskan pada tahun 2030 mendatang. Artinya, Uni Eropah pun secara tidak langsung menentang program-program BBM kelapa sawit kita seperti yang baru-baru ini akan diterapkan, yaitu biodiesel B30. Nah, dalam pernyataannya di konferensi pers Senin 9 Januari 2023 kemarin, Bapak Anwar pun mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang diskriminatif dan tidak fair. Betul. Ia menyebut ini akan dapat menyebabkan petani sawit kedua negara tidak sejahtera. Mungkin larangan di beberapa subjek mengganggu ekonomi ya. Industri. Jadi untuk hal ini kami akan bekerja sama dengan Indonesia, ujar beliau. Nah, akhirnya kini Indonesia dan Malaysia pun siap bersatu untuk melawan Uni Eropah, bos. Mantap, mantap, Jos.
Merinding aku ya. So guys, begitulah ya berita di antara Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden Joko Widodo yang memicu aura positif lah, dan aku sangat suka daripada sebelum ni yang kita tahu Perdana Menteri kami yang sebelumnya tuh ada sedikit gitu ya. Jadi anyway guys, yang aku harapkan untuk tahun baru ni semoga ada impak yang positif untuk dua negara ni guys, dan semoga kedepannya ada hubungan yang lebih baik lagi di antara Malaysia dan Indonesia. Terima kasih yang support video ni, yang support kami, yang support dua negara. Terima kasih banyak-banyak guys. Anyway, kita jumpa di next video macam biasa. We see you next video guys. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. See you.